Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, hafidhu 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pantas bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya, ya, di rumah Allah, karena masjid ini adalah rumah Allah di bumi. Berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suguhan Allah terhadap tetamunya bagaimana? 4 hal itu: dicucuri rahmat, ya kan? Diberi maghfirah atau ampunan, ya, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Diberi sakinah, ya, ketenangan hati, ya. Hati seseorang yang gundah gulana, ya, yang tidak enak gitu, rasa sebel dan seterusnya gitu, ya. Wa man dakhalahu kana amina. Maka dia masuk ke rumah Allah rasanya krenyes gitu, ya, tenang gitu, ya. Tapi tenang bukan berarti utangnya lunas gitu, ya. Ya, inilah yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga nama kita dan nama bapak-bapak kita, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan itu, ya, Fulan bin Fulan itu dibanggakan di hadapan majelis para malaikat. Ya, Masya Allah. Kita ulang-ulang terus supaya kita senang di majelis, ya. Ini majelis juga merupakan majelis taman-taman surga. Kalau kita tidak berpikir tentang itu, ya, tidak menyadari akan kelebihan-kelebihannya, kita nanti di majelis ngantuk, males lah apa yang saya dapatkan, kan gitu, ya. Maka hilanglah keberkahan, pahala dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat-ingat betapa besar jamuan Allah, ya. Coba apabila kita di hadapan Allah gitu, ya, di rumah Allah, kemudian Allah menjamu dengan jamuan-jamuannya, kira-kira kita ngantuk lagi apa enggak? Ya. Anda bertamu, ya, ke rumah pejabat aja lah, ya. Kemudian di situ dijamu dengan berbagai makanan. Kira-kira di hadapan pejabat itu kita ngantuk apa enggak? Enggak, ya kan? Nah, ini lebih dari pejabat, ya. Ini adalah majelis taman-taman surga, ya. Oleh karena itu maka di majelis ini, bagi siapa yang menganggap penting majelis ini tidak akan ngantuk, ya. Tapi bagi yang tidak menganggap penting, ya, yang remeh, lah ini majelis remeh, saya akan tidur saja, gitu, ya. Oleh karena itu kita penting tanamkan dalam hati kita keyakinan seperti itu. Tadi apa yang saya bacakan, ya, itu terdapat pada suratul Baqarah, ya. Tepatnya di juz 2, semuanya udah hafal, ya. Hafidhu 'alas sholat, peliharalah sholat-sholatmu, itu, ya, atau jagalah sholat-sholat kalian. Wa sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian sholat, ya, berdiri dalam sholat itu dengan khusyuk, ya. Ini penting sekali. Ada berbagai cara Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pentingnya sholat, ya. Ada yang menggunakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ada yang menggunakan hafidhu 'alas sholat, peliharalah sholat. Mengapa begitu pentingnya amal-amal setelah iman ini sholat, ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara sholat, menjaga sholat, ya. Karena apa?
Karena kedudukan sholat di dalam Islam ya, as-sholatu fil Islam karroksi fil jasad. Ya, kedudukan sholat dalam agama Islam itu seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Sekarang saya tanya, ada nggak orang bisa hidup tanpa kepala? Lip, enggak ya? Faza, ada orang yang bisa hidup tanpa kepala? Enggak. Artinya apa? Pasti orang tanpa kepala pasti mati. Itu adalah perumpamaan ada orang Islam kok tidak sholat. Itu laksana orang yang punya badan tidak punya kepala. Itulah bedanya antara mayit yang mati dengan hidup. Dan itulah yang membedakan antara Islam dan bukan Islam. Maka oleh karena itu sholat menjadi amalan yang sangat penting yang menentukan kedudukan manusia di dalam Islam itu sendiri. Karena begitu pentingnya Islam, karena begitu pentingnya sholat, ya. Oleh karena itu sholat sebagai pembangun karakter, ya. Sholat itu adalah karakter building. Ya, apa itu karakter building? Sholat ini yang membangun karakter seseorang. Jadi baik buruknya seseorang dilihat dari kualitas sholatnya, itu ya. Baik buruknya seseorang, baik buruknya amal seseorang dilihat daripada karakter sholatnya. Ya, kemarin sudah jelaskan apabila sholatnya baik maka seluruh amal yang lain akan baik. Apabila sholatnya buruk maka seluruh amal yang lain akan buruk. Mengapa coba? Penjelasannya ada yang tahu nggak ini? Mengapa? Kok bisa begitu? Orang sholatnya baik maka waqumu lillahi qanitin, ya. Sholatnya baik itu adalah sholat yang qanitin, sholat yang khusyuk, ya. Salah satu indikator terpenting dari khusyuk itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Siapa yang tahu ihsan? Siapa yang tahu? Bukan temannya Mas Ikromis. Al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kalian sholat, ketika kalian beribadah, ya. Ketika kalian sholat itu ka'annaka tarahu. Itu seolah-olah kalian melihat Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berdiskusi lagi, ya, dengan Allah, gitu. Ya, ini ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kalian tidak melihat Allah secara fisik, tidak mungkin, ya, melihat Allah, maka fa innahu yaraka. Pastikan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Jadi ihsan intinya adalah merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Itu ya. Inilah hakikat khusyuk yang pertama, ya, indikator khusyuk yang pertama, yaitu merasa selalu dirinya dilihat, diawasi Allah. Coba kalau sifat ihsan itu kemudian diulangi lagi setiap hari 5 kali, bahkan ada yang setiap hari sampai 40 kali dengan sunah-sunahnya, gitu ya. Itu merasa dilihat Allah, dilihat Allah. Kira-kira di luar sholat sifat ihsan, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah akan muncul apa enggak? Iya. Nah, coba kalau sifat ihsan sudah muncul dalam diri seorang, kira-kira berani berbuat dosa apa enggak? Alah, gak ada orang iki puasa nginum bae wudu sampai orang sing ngerti. Ya. Nah, karena apa? Ada ihsan enggak berani. Ya. Bahkan tidak hanya itu, ya. Saya pernah lihat medsos itu, ya, dikirim oleh teman tuh dari perumahan Sapir, ada yang ngirim itu, ya. Seorang anak kecil, seorang anak TK ikuti lomba kegiatan apa? Agustusan, yaitu makan kerupuk apa dengan mulut itu, ya. Iya. Itu anak TK itu. Sampai di sampai di depan kerupuk yang lain pada kelas gitu, ya, menang. Itu anak kecil lagi malah menangis di depan kerupuk itu, ya. Wah, menangis, yang lain bingung, apa dikira nggak mau apa gimana. Setelah ditanya ternyata, aku ingat pesan Bu Guru,
Katanya nggak boleh makan dengan berdiri. Aku bingung, menangis. Luar biasa itu. Ya. Karena apa? Ada sifat ihsan. Ya. Maka perkara-perkara itu pun terjaga. Nah, itulah salah satu pertanda orang itu kalau merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah, maka dengan hati-hati. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Bagaimana seorang penggembala di zaman Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ingin menguji keimanan seorang penggembala. Maka apa kata Umar bin Khattab? Nih saya beli aja kambingnya satu karena saya butuh untuk perjalanan jauh. Waduh, Bapak ini bukan milik saya. Nah, ini milik majikan saya gitu ya. Padahal kalau telepon misalnya zaman itu gak ada HP ya. Kalau kasih tahu bahwa ini Umar bin Khattab khalifah kita butuh kambing, pasti dikasihkan orang, dikasihkan nggak kira-kira oleh, pasti kasihkan, jangan bayar, wah itu khalifah ya, pasti begitu kan. Tapi anak kecil itu setelah Umar menguji keimanannya, sudahlah majikan kamu kan tidak tahu, terus jumlahnya kan banyak, kasihkan aja, ini tak kasih uang yang banyak buat kamu gitu ya. Maka jawab si kecil itu, kalaupun majikan saya tidak tahu, ainallah, di manakah Allah? Apakah Allah tidak tahu? Maka Umar meneteskan air mata, menunjukkan betapa bangganya bahwa umatnya itu adalah umat-umat sekalipun imannya seorang penggembala, walaupun dia seorang penggembala, tapi imannya adalah iman orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan iman yang sebenarnya sehingga kita dapat beramal soleh yang banyak, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.